Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bi barakatihi sayyidina Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang melimpahkan segala nikmat serta rahmatnya kepada kita. Nikmat yang telah didatangkannya kepada kita itu membuat kita bersyukur di dalam sehari-hari, karena nikmat itu memiliki pengampunan yang besar untuk kita, terutama yang mengampuni dosa-dosa kita yang besar maupun yang kecil. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang memiliki rahmat yang besar, yang memiliki kasih sayang yang besar, dan yang memiliki pengampunan yang besar untuk hamba-hambanya. Dan bersyukurlah kita, dan tiada Tuhan selain Dia, dan tiada yang menyerupai Dia, dan tidak ada yang sama seperti Dia, dan Dialah Tuhan yang kita cintai bersama, dan Tuhan yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat kita haturkan kepada kekasihnya, dan bertanda itu membuat Tuhan bahagia, karena perkara selawat ini perkara yang membuat Tuhan bahagia mendengarnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Sayyidi ya Rasulullah. Sungguh di malam yang mulia ini, yang malam ni indah, yang dimana Allah membangunkan kita semua. Dan untuk menikmati malam ini menjadi malam yang indah, tidaklah kita lupa bahawa kita harus menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan bimbingannya di dalam sehari-hari. Dengan begitu, hari dan suasana yang kita jumpai pun menjadi indah. Sungguh di malam hari ini ialah malam yang memiliki kisah yang besar. Terutama kisah ini akan saya ceritakan kepada saudara-saudara yang saya cintai seiman dan seakidah. Dan kisah ini berjudul Solat Daim, yang artinya solat yang setia. Langsung saja kita masuk di dalam pembahasannya. Untuk memaknai solat daim di sini ialah harus memiliki ingatan kepada Allah itu hidup. Apabila telah hidup ingatan, maka muncullah kesadaran terhadap ingatannya. Terutama muncullah kesadaran terhadap ingatan manusia ini. Dan apabila itu telah muncul, maka sadarlah ia bahwa ia sudah bersama Tuhan, sehingga tidak ada ingatan yang mencari-cari keberadaan Tuhan. Ingatlah, hal ini bukanlah dongeng dahulu, sebab hal ini memang terlihat kenyataan. Kenyataan solat daim atau solat yang setia ini sudah diterangkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, Quran surah Al-Ma'arij surah ke-70 ayat 23. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, allazina hum ala salatihim daimun, mereka yang tetap setia melaksanakan solatnya. Oleh kerana itu, sangatlah sulit memiliki sikap yang setia ini. Gambarannya, kita harus mengetahui bahawa setiap di dalam solat fardu
5 waktu yang sudah diwajibkan oleh Allah dan Rasulullah. Dan hal ini haruslah memiliki kesetiaan, atau kita jaga kesetiaan 5 waktu itu. Karena apa? Karena 5 waktu yang wajib ini hukumnya yang sudah ditetapkan oleh Tuhan dalam Lauhul Mahfuznya. Nah, oleh karena itu 5 waktu yang wajib ini tidak boleh kita tinggalkan sedikit pun. Nah, untuk itu perihal ini haruslah kita jaga dengan kesetiaan. Sikap orang yang setia memiliki arti ia tidak akan meninggalkan Tuhannya dalam keadaan dan situasi apapun. Untuk itu ia selalu membawa Tuhannya dalam keadaan apapun. Diartikan di sini apakah membawa namanya atau lafalnya. Sungguh nama dan wujudnya tidaklah pernah berpisah. Oleh karena itu kita mengetahui asmanya mestilah mengetahui wujudnya karena tidak pernah berpisah. Nah, buktikan perihal ini. Karena apa? Karena perihal ini bukan hanya dongeng belaka yang hanya kau ceritakan. Dan di sini kita tidak butuh cerita kecuali muayyana kenyataan. Hai saudaraku yang kucintai seiman seakidah, sungguh kita terlalu banyak mendengar cerita tentang Allah, kan tetapi yang kita butuhkan bukan hanya cerita saja, tapi perjalanan perjumpaan kepada Allah, dan itu harus dibuktikan. Karena apa? Karena di sini Allah sudah mengatakan dan sudah menjelaskan dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Syiqaq ayat 6. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Nah, inilah yang dikatakan oleh Tuhan. Maka bekerja keraslah kita walaupun harus berlari untuk menuju kepadanya. Dan walaupun itu harus berjalan, walaupun dengan langkahan kecil dan walaupun dengan merangkak, tetap kita memiliki itikat atau keyakinan bahwa kita harus berjumpa kepadanya. Dan kita juga harus tahu bahwa perjumpaan kepada Tuhan ini berkat bimbingan Rasulullah SAW yang memiliki tawasul yang sampai kepada Tuhan. Maka untuk itu kita buktikanlah, karena tidak selamanya kita berada di tempat yang hina dan tidak selamanya kita berada di dalam liputan dosa. Selagi kita merenungkan diri kita untuk mendapatkan hal yang terbaik, maka selama itu juga Allah mengizinkan seseorang hamba yang hina dan dalam liputan dosa akan berada di derajat yang mulia. Kembali lagi dalam pembahasan daim. Wah, daim ini memiliki hubungan kepada Tuhan, bukan saja di saat sholat, tapi di luar sholat pun memiliki hubungan kepada Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan telah menjadikan diri kita menjadi diri yang satu, sehingga perbuatan pun telah digambarkan perbuatan satu atau af'alullah. Kalau sudah perbuatan Allah, maka tidak ada kata mustahil, sungguh akan terjadi dengan kehendaknya. Oleh karena itu perbuatan daim ini adalah perbuatan Allah, atau Allah berbuat untuk hambanya yang dicintainya. Di dalam Allah mencintainya, maka Allah pun memberikan hadiah untuknya. Apakah hadiah itu? Ialah memiliki hubungan kepada Tuhan yang diperkokohkan oleh Tuhan, sehingga dalam keadaan apapun mereka akan tetap setia dengan Tuhannya. Itulah hadiah yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Wasiat dan pesan saya untuk saudara-saudara yang saya cintai seiman dan seakidah. Wasiat dan pesan ini dalam arti bukan saya menggurui, akan tetapi inilah tanda bahwa kita sesama mukmin harus saling mengisi kasih sayang. Dari kasih sayang inilah terbentuknya sebuah kebersamaan dan
terbentuklah sebuah keberkahan. Dan inilah wasiat dan pesan yang ingin saya sampaikan, bahwa jadikanlah dirimu seseorang yang memperhatikan Tuhanmu, dan itu melalui renungan hatimu, melalui ibadahmu, melalui zikirmu, melalui amalmu, dan melalui apapun. Sungguh tabiat ini adalah tabiat para kekasihnya, yang dimana ia melakukan ibadah apapun, hal itu bukan untuk memperhatikan dirinya, tetapi untuk memperhatikan Tuhannya. Dan itulah yang harus kita mengerti semua. Alhamdulillah, itulah sebuah wasiat pesan yang memiliki pelajaran yang besar. Dan bagi orang-orang berakal, maka mereka akan berfikir. Dengan begitu, haruslah ingat bahwa orang-orang bijaksana, dia tidak memungut kalam-kalam ilmu, sebab ia juga berilmu. Tapi ia memungut kalam-kalam hidayah. Sebab apa? Kalam itu memiliki hikmah ketika dipelajari dan juga dihayati, dan akan menghidupkan hati yang mati. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sekian kisah di malam hari ini yang saya sampaikan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama untuk memperhatikan Tuhan kita dalam situasi dan keadaan apapun. Kalau hal ini kita bentuk dan kita didik, maka kita juga akan merasakan hasilnya sendiri, dan kita juga akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Dan itu kebahagiaan yang dimana engkau tersenyum ketika engkau berada di akhiratnya. Subhanallah, maha suci Allah. Untuk itu saya tutup sebagaimana membuka dengan selawat, dan juga saya menutup dengan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya sayyidi ya Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.